DC Lapangan Home Credit Indonesia itu kerap kali menagih ke kantor atau tempat kerja kita. Oke, ini ada komentar dari Kak Abdi Abdullah. Beliau sudah gagal bayar 4 bulan di aplikasi Home Credit Indonesia dan DC-nya sering teror di tempat kerja. Nah, sering teror ini kebanyakan ya mungkin nelpon, terus kemudian mengunjungi dan lain sebagainya. Memang home credit itu DC-nya memang hampir tersebar di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi nggak heran kalau memang DC-nya kerap kali mengunjungi. Bahkan cenderung sering juga dan mungkin banyak keluhan dan banyak orang-orang yang heboh atau marah-marah gitu ya terhadap sistem penagihannya. Tapi perlu diketahui juga sebenarnya ini juga kita nggak bisa sebutnya DC home credit secara keseluruhan. Kita sebut aja oknum. Karena kadang kita tidak pernah tahu itu sebenarnya DC resmi nggak sih? Atau mungkin itu DC freelance? Atau itu mungkin DC yang abal-abal yang sengaja untuk menipu kalian? Nah, kita tidak pernah tahu. Dan terkadang kendala sebagai seorang nasabah yang mengalami hal tersebut sangat sulit sekali untuk melaporkan hal ini ke OJK. Kenapa? Yang pertama, kadang bukti kita itu tidak cukup kuat. Kenapa tidak cukup kuat? Ya, kita tidak bisa bilang ini DC dari home credit. Nah, home creditnya pasti akan membalikan kepada kita. Tahu dari mana, Pak? Itu DC resmi kita. Orang ini nggak terdaftar kok di daftar karyawan kita. Nah, itu yang repot. Apalagi nomor DC tersebut memang khusus buat menagih dan tidak didaftarkan di aplikasi home creditnya. Ini yang repot. Kita tidak bisa atau sangat-sangat kesulitan untuk membuktikan bahwa DC dari home credit ini bener-bener DC real home creditnya. Kadang itu loh ya liciknya aplikasi-aplikasi oknum-oknum aplikasi pinjol itu kayak gitu. Kadang mereka itu tidak mau mengakuinya dan tidak paham. Tapi ya tidak ada salahnya untuk kita terus melaporkan gitu loh. Cuman yang saya sampaikan kepada kalian, hal-hal seperti ini itu di luar kontrol dan kendali teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu memaksakan diri atau menekan diri kalian sendiri, membuat kalian frustasi, jangan. Ya, karena ini bukan sesuatu yang bisa kalian kontrol. Ya, yang bisa kalian kontrol adalah pikiran kalian, ketenangan hati kalian, ikhlaskan semua apapun yang terjadi, dan yang paling penting, lakukan tindakan apapun untuk meminimalisirnya, untuk antisipasinya, untuk jaga-jaganya. Apa itu? Ya, kalau kalian memang sering banget diteror di tempat kerja, ya tinggal teman-teman ngobrol baik-baik dengan orang-orang di area tempat kerja kalian. Ceritakan aja apa adanya. Kalian ada masalah dan lain sebagainya, ya insya Allah teman kalian pasti mau ngerti kok. Jadi setidaknya kalau ada teror-teror yang ke kantor, orang di sana itu mengerti bahwa ini teror dan saya rasa semua pasti mendukung kalian kok. Nggak ada pasti yang mendukung DC-nya. Karena memang itu sebenarnya melanggar aturan ya. Untuk menghubungi kantor itu melanggar aturan. Harusnya DC itu menghubunginya ke nomor pribadi kalian atau setidaknya ke kontak darurat. Kalau kantor itu kan ranahnya udah ranah publik ya, apalagi dia menagihnya itu langsung ngomongin masalah hutang kepada orang-orang di kantor kalian. Itu nggak boleh. Harusnya meskipun nelpon ke kantor, tetap harusnya nyari kalian. Nggak boleh tuh bilang bahas-bahas masalah utang dan lain sebagainya. Tapi ya hal-hal seperti ini kan sulit nih untuk kita bendung. Ya mau nggak mau solusi yang terbaik dan tercepat adalah ngomongin ini kepada orang-orang di kantor kita. Orang-orang di rumah kita, kontak darurat kita, teman-teman kita, itu sih yang paling terbaik ya. Karena sekali lagi, kalau kita mau mikirin fokus gimana cara biar DC nggak menghubungi, gimana caranya biar DC nggak aneh-aneh, itu sangat susah teman-teman. Itu sangat susah, itu di luar kendali kita ya. Jadi intinya adalah ayolah, yuk semangat buat teman-teman semua, semangat buat teman-teman sekalian. Jadi kita akan fokus aja, kita akan terus berjuang, kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Yakinlah bahwa segala usaha kalian akan membuahkan hasil. Yakinlah bahwa doa-doa kalian yang kalian panjatkan setiap hari akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan permasalahan pinjol kalian bisa segera teratasi. Ya, tetap semangat. Sekali lagi, pinjol itu urusannya perdata, bukan pidana. Jadi jangan sampai kalian mau ditakut-takuti akan urusan dengan polisi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.